Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Berjumpa lagi dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale. Hari ini Selasa 25 Oktober 2022. Kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk melandasi aktivitas kita pada hari ini. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih atas hari baru, karunia Tuhan yang Tuhan sudah beri kepada kami hari ini. Kami akan menjalani aktivitas kami hari ini ya Tuhan, tapi kami mau landasi dengan kebenaran firman-Mu yang akan meneguhkan kami, akan menguatkan kami menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, berikanlah kami hikmat untuk memahami kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami boleh memahami apa maksud Tuhan bagi kami. Ya Bapa dalam surga, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Berdasarkan bacaan harian Gereja Teraja untuk hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah
kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan kita ini diberikan satu tema, yaitu pelayan yang berketeladanan. Pelayan yang berketeladanan. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan yang perlu direnungkan adalah, apakah para pelayan di jemaat masing-masing sudah menunjukkan cara hidup yang dapat menjadi teladan dalam sikap dan perbuatan? Bapak Saudara, Petrus memberi nasihat kepada para penatua agar dengan sukarela mengabdikan diri dalam pelayanan jemaat dengan tidak terpaksa, apalagi kalau mencari keuntungan diri sendiri. Bisa diperhatikan di ayat 2. Kepada para semua penatua, Petrus memberi nasihat, jangan saling main perintah satu dengan yang lain, tetapi kepada mereka hendaknya saling menunjukkan keteladanan. Para penatua janganlah saling memimpin dengan tangan besi, tetapi hendaknya saling menopang agar dapat menjadi teladan bagi jemaatnya. Para penatua hendak hidup dalam kerendahan hati, menunjukkan rasa hormat. Bisa diperhatikan ayat 4-6. Penatua hendaknya hidup dalam kerendahan hati dengan tunduk kepada Allah agar dapat menolong jemaat melawan serangan iblis yang berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Bisa dilihat di ayat 8. Nah, Bapak Ibu Saudara, menjadi pelayan yang berketeladanan tidaklah mudah, karena akan ada saatnya menjadi sasaran fitnah, bahkan kekerasan, baik dari jemaat atau dari orang lain. Dalam situasi tersebut dibutuhkan sikap untuk tetap hidup dengan rendah hati sambil berserah kepada Tuhan, karena hanya dari Dialah kita akan mendapat kekuatan untuk melayani umatnya. Para penatua selaku pelayan jemaat patut menunjukkan pribadi sebagai pelayan yang dapat diteladani oleh warga jemaat. Memang tidak mudah menjadi pemimpin jemaat atau pelayan jemaat, tetapi disinilah letaknya para pelayan menunjukkan cara kerja demi kuatnya kepelayanan secara bersama-sama. Karena itu, tetaplah melayani dengan tetap meneladani pelayanan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yang mengajar kami, menegur kami sebagai orang percaya yang harus meneladani pelayanan Kristus, yang harus rendah hati, yang harus sabar, yang harus mengasihi satu sama lain
sebagai orang percaya, berarti kami harus melayani. Kami menjadi pelayan bagi sesama kami. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesabaran untuk menjadi pelayan Tuhan, agar kami bisa mengasihi satu sama lain. Ya Bapa dalam sorga, saat ini kami berdoa untuk segala aktivitas kami hari ini. Dari pagi hingga malam kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bahkan sepanjang hidup kami, kiranya Tuhanlah yang menjadi penolong kami, pemimpin dalam hidup kami. Ya Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami dari tingkat pusat hingga ke pelosok daerah. Berikan kebijaksanaan supaya dapat menjalankan roda pemerintah dengan baik, sehingga boleh membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Ya Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Kiranya Tuhan memakai makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi supaya membawa kesehatan yang asalnya daripada Tuhan. Ya Bapa dalam surga, inilah doa kami, inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Kami siap menjalani hari ini dengan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah renungan harian dari Bukit Sion Makale untuk hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan menuntun kita. Amin.